Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala berkata Abu Lais As-Samarqandi, haddatsana abi rahimahullah. Betul ya? Telah bercerita kepadaku oleh ayahku rahimahullah. Ia berkata, haddatsana Ibrahim bin Nasrin, telah bercerita pada kami oleh Syekh Ibrahim bin Nasr. Beliau berkata, haddatsana Muhammad bin Mas'adah al-Marwazi, telah bercerita pada kami oleh Syekh Muhammad bin Mas'adah al-Marwazi. An Ubaidillah bin Abdul Majid, dari Syekh Ubaidillah bin Abdul Majid. An Imran al-Qattani, dari Imran al-Qattan. An Qatadah, dari Qatadah. An Khulaidin al-Asri, dari Khulaid al-Asri. An Abi Dardai, dari sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu anhu, qala berkata Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsun man jaa bihinna yaumal qiyamati dakhalal jannah. Ada 5 perkara, yaitu siapa orang yang datang ia dengan membawa, yakni menjalankan 5 perkara ini pada hari kiamat, niscaya ia masuk ke surga. Man hafadha ala salawatil khamsi fi mawaqitihinna wa wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna. Pertama, orang yang memelihara ia atas solat yang 5 waktu pada waktunya, dan wuduknya, dan rukuknya, dan sujudnya. Wa man adda zakata min malihi tayyibatan biha nafsuhu, dan orang yang membayari ia akan zakat dari hartanya, padahal senang dengan zakat itu oleh hatinya. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, wa aymullah, demi Allah, la yaf'alu dzalika illa mu'min, tidak mengerjakan akan yang demikian itu, salat dan zakat, kecuali orang yang beriman. Wa man shoma ramadhana, dan siapa orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Wa hajjal baita, dan berhaji ke Baitullah. In istata'a ilaihi sabila, jika ia mampu ke Baitullah akan jalannya. Wa addal amanata, dan ia menunaikan akan amanah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Abu Darda, wahai Abu Darda, wamal amanatu, apa itu amanat? Qala, Abu Darda menjawab, al-ghuslu minal janabati, yaitu mandi junub. Fa inna Allah ta'ala lam ya'tamin ibna Adam ala syai'in min dinihi ghairah, karena sesungguhnya Allah Ta'ala yaitu tidak memberi amanat Allah pada ibnu Adam, anak cucu Adam, atas sesuatu perintah dari agamanya selain daripada urusan mandi junub.
Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segini dulu. Saudara sekalian yang mulia, kajian kita masih membahas tentang fadilah berwudu, bersuci. Hadis kita daripada sahabat Nabi Abu Darda radhiyallahu taala an, di mana Abu Darda menyampaikan bahwa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini Abu Dawud juga riwayatkan di dalam kitab sunannya. Apa kata Nabi? Khamsun man jaa bihinna yaumal qiyamah dakhalal jannah. Kata Nabi, ada 5 perkara. Siapa orang jalanin ini, pasti tuh orang bakalan masuk surga. Moga kita semuanya termasuk ahli surga, juga keluarga dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. 5 ini, kalau kita jaga betul yang 5, itu orang ciri bahwa dia ahli surga. 5 perkara sebagai indikator orang itu nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah yang penuh dengan nikmat. Ada 5. Yang pertama, kata Nabi, man hafadha ala shalawatil khamsi. Orang yang menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini bahasa kampungnya namanya Islam. Islam tuh Isya gitu. Subuh, lohor, asar, maghrib. Ini yang 5 ini kudu dijaga. Artinya dijaga fi mawaqitihinna, dikerjakan pada waktunya. Jangan ampe lewat ini. Dijaga betul yang 5 ini. Sebab ini ibarat orang namanya kepala, yang lain namanya badan. Bila ada orang badan doang nggak ada pala, itu namanya orang mati. Bila orang enggak sholat 5 waktu, namanya bangkai yang berjalan di muka bumi. Walaupun punya nyawa, masih napas. Kudu dijaga yang 5. Bukan sekedar dikerjakan pada waktunya doang, tapi kudu jaga juga wudunya. Nah, ini materi kita. Wudunya juga kudu kita jaga. Artinya dijaga tuh wudu. Fardu-fardu wudu kita kudu ngerti. Batal-batal wudu kita kudu ngerti. Sunnah-sunnah wudu kita perhatikan. Baik sunnah sebelum wudu maupun sunnah ketika wudu, maupun sunnah sesudah wudu. Ada 70-an sunnah dalam wudu. Ini kudu kita jaga betul. Termasuk rukun-rukun sholatnya. Kata Nabi, wa ruku'ihinna wa sujudihinna. Sholatnya bukan nunggang-nungging doang, tapi kudu ngerti rukun-rukun sholat yang ada 17. Kudu ada tumakninahnya. Tidak boleh asal nunggang-nungging. Sujudnya kayak matok ayam, ndak ada tumakninah, ndak jadi. Rukuknya juga begitu, kayak orang olahraga, nggak jadi.
kudu ada baca tasbih minimal sekali agar ketemu tumakninah. Sekali subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, untuk menandakan ada tumakninah. Kudu dijaga ini salat nih, dari mulai dia takbir lah sampai dia salam, dijaga betul ini salat. Hal-hal yang membatalkannya, jangan sampai dia garuk-garuk dia salatnya jadi batal, kecuali gerakan ringan begini-begini. Ini mau nggak batal walaupun 1000 kali. Namanya harokat khafifah. Sebab kalau begini batal, teman kita yang sholatnya tangannya begini-begini, ini bakal batal karena gerak-gerak. Ini gerakan ringan. Termasuk teman kita yang subuh tuh, subuh ada yang gerak-gerak. Enggak, itu enggak dihitung harokat khafifah. Jangan dicatat jangan ngomong subuh dicatat aja. Tuh begitu. Ini ringan, enggak batal. Tapi kalau begini bakal batal. Atau sami liman hamidah, tangannya enggak berhenti, goyang 3 kali, batal. Jadi bila sholat ini dijaga dengan benar, rukun dan syaratnya. Di sini nyebutin wudu rukun, di sini nyebutin waktu syarat, di sini disebutin wudu syarat, di sini disebutin ruku sujud rukun. Maknanya rukunnya dan syaratnya kudu kita jaga supaya benar sholatnya. Bila sholat ini benar kita kerjakan, maka jaminannya surga. Surga orang yang sholat benar sholatnya, yang 5 waktu aja. Apatah lagi kalau ditambah ama qobliyah, ama ba'diyah. Wis yang 5 waktu ini dijaga. Kalau ada yang ditinggalkan yang 5 waktu ini diqodoin. Dohor qodo dohor, asar qodo asar, maghrib qodo maghrib, isya qodo isya, subuh qodo subuh. Kalau begitu, dan tidak usah sunat-sunat dulu, ini dulu menjaga yang wajib. Ini surga. Sebab apa? Kata Allah dalam hadis qudsi, Imam Bukhari riwayatkan dalam Sahihul Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul dari Allah. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ma taqarraba ilayya abdi bi afdala mimma aftaradtuhu alaih. Tidak ada ibadah yang dikerjakan oleh hambaku yang paling tinggi selain dari ibadah yang aku wajibkan kepadanya. Ibadah wajib ini nilainya tinggi. Andai ada orang tahajud saban malam, tidak pernah luput dari 1 Januari sampai 31 Desember 100 rakaat. Enggak pernah ditinggal saban malam tahajud 100 rakaat. Ama orang qodoin subuh yang dulu dia tinggalin waktu umur 15 tahun sekali, itu sholat setahun enggak ada apa-apanya ganjarannya di mata Allah dibanding sekali qodoin. Karena ibadah wajib enggak ada tandingannya. Makanya Nabi bilang, siapa yang jalanin ibadah wajib dakhalal jannah, masuk surga. Masuk surga. Itu ibadah. 1, sholat. Ini yang paling pokok. Yang kedua,
Nabi menyampaikan waman adda zakat, siapa orang yang membayar zakat, zakat dikeluarkan, yang dizakati diatur oleh agama. Kalaulah kita dagang apa? Dagang bakso, dagang pelek, kadang ya dagang pelek nih, dagang bakso. Kapan mulai dagangnya? Biar gampang, 1 Januari 2024. Baik, maka 1 Januari 2025 dihitung berapa duit di laci, duit cash. Ada 40 juta duitnya. Enggak cukup segitu aja, harus dihitung mana barang-barang komoditi, mana barang-barang yang tidak dijual, aset-aset. Mana aset, mana komoditi. Apa itu aset? Aset tidak dijual. Contoh gerobak. Kalau kita dagang bakso, gerobaknya dijual nggak kira-kira? Dijual nggak? Enggak, jangan dihitung. Mangkok dijual nggak? Enggak, jangan dihitung. Sendok? Enggak. Garpu? Enggak. Saus? Dijual. Dihitung ada berapa saus di gudang, ada berapa Indomie di gudang, ada berapa kecap di gudang, ada berapa cabai, cuka, sasa, segala macam. Ada sekian. Totalin duit berapa itu yang jadi cabai, jadi cuka. Modalnya tuh total. Ternyata nilainya ada 60 juta yang berbentuk barang. Maka 60 juta barang ditambah 40 juta duit cash, sama dengan 100 juta. Berapa zakatnya kalau dagang? Seharga emas 80 gram. Emas segramnya berapa ya? Kira-kira kira-kira segramnya emas 1,2. Betul tuh? Iya, baik. 1,2. Berarti 1,2 dikali 80 berapa tuh? Hitung. 96 juta. Duit dia ada 100 juta. Yang berbentuk barang 60, berbentuk cash 40, kan 100. Maka zakatlah dia, karena 96 tadi itu. Berarti dia nisab masuk, haul masuk. Maka 1 Januari keluarin duit 2,5 juta, karena zakatnya 2,5%. Kayak begitu berzakat. Saya mau saban bulan aja zakatnya kagak jadi. Namanya ngarang-ngarang sendiri. Namanya enggak ikut agama, agama ikut dia. Zakat menghitungnya setahun. Nisab dan haul. Kalau setahun masuk, duitnya enggak ada, habis buat bayar bocah sekolah doang. Apalagi dagangnya abu gosok sama balon. Tahu balon enggak? Yang totet gitu. Ya kagak zakat, haul doang. Bagaimana kalau baru sebulan dapat duitnya 200 juta? Kagak zakat, karena belum haul. Nisab masuk 2, nisab juga, haul juga. Zakat diatur oleh agama. Ada nisab, ada haul. Kita nggak dagang, punya tabungan. Dari tahun 2000 kita nabung di bank.
50.000, 100.000. Sampailah kemudian hari ini duit kita ada 100 juta hari ini. Tanggal berapa nih? 27 Oktober. Lagi debat pilkada. 27. Berarti sekarang namanya nisab masuk. Tahun depan 27 Oktober lagi haul dan nisab. Ada nggak duit itu segitu? Ada zakat, nggak ada nggak zakat. Begitulah zakat, namanya zakat uang, zakat mal, zakat harta. Tuh begitu, kita kudu zakat. Orang kalau dia bayar zakat, dia surga. Zakat. Diatur zakat ini sama agama biar benar. Zakat thayyibatan biha nafsu, artinya senang karena zakat ini di sini ada makna ujian Allah. Benar nggak kita ngaku cinta sama Allah? Allah minta kita keluarin nggak banyak, dikit, 2,5%. PPN aja 11%. Yang kita dengar Januari mau naik 12%. Januari besok. Karena kita udah punya pemimpin baru. Dinaikin. Karena menterinya banyak. Jadi banyak. Begitu. Mudah-mudahan gak jadi. Mudah-mudahan. 12%. Dari 10 udah 11. Mau naik 12. Zakat cuman 2,5%, kecil. Jangan sampai enggak, karena ini adalah kewajiban dalam agama. Kita pisahin dulu. Jangan enggak pisahin. Bagaimana pisahin? Anggap kita 2023, 27 Oktober. Ada duit tuh 100 juta, biar gampang. Sampai malam ini, berarti malam ini nisab masuk, anggapnya ada 200 juta. Nisab masuk, haul masuk. Karena setahunnya hari ini. Kecuali dia Ramadan, setahunnya di Ramadan. Tergantung, setahunnya kapan dia dagang. Tergantung dagangnya dia. Bulan apa? Ramadan zakatnya. Muharram dia. Zakatnya. Kalau Muharram entar aja di Ramadan mengulur, inilah nggak masuk surga karena ada diulur dari waktu yang ada. Ibarat pengen entar aja nya Ramadan, ya penyakit. Sudahlah malam ini kita ada 200 juta, kita pisahin dulu tuh, ambil dulu dah berapa tuh 200 dibagi 40, 5 juta. Kita pisahin duit 5 juta. Ini zakat hartaku yang wajib. Terimalah ya Allah. Udah taruh tuh di laci, enggak nyampur di rekening kita. Ini duit zakat. Siap untuk dibagi. Jangan entar aja di rekening. Ketemu orang miskin bagi 20.000. Catat kayak Bang Madit, 20.000 udah keluar. Ketemu lagi orang bagi 50, 20 tambah 50, bukan begitu. Pisahin. Jangan nyampur. Jadi rusak duit kita. Zakat. Tinggal dibagi. Pisahin dulu. Baru nanti dibagi. Dengan senang hati. Tidak terpaksa. Zakat itu orang miskin yang baik, bukan kita yang zakat. Jangan dikata kita yang ngeluarin zakat yang baik, enggak. Kita harus pahami, yang baik itu orang fakir miskin. Kenapa? Kalau enggak ada fakir miskin, kita masuk neraka. Karena Allah suruh keluarin ini, dan kita enggak bisa ngeluarin. Orangnya nggak ada, maka yang baik dia
Ketika dia bilang makasih ya, jangan, saya yang makasih sama sampean. Saya nggak bisa berzakat kalau nggak ada sampean. Saya yang makasih ada sampean. Yang baik sampean, bukan saya. Begitu. Bukan kita. Orang duit Allah ditaruh di kita. Dan Allah murah. Kalaulah kita punya duit 100 juta, dipotong 2,5%, 2,5 juta, sisanya 97,5 juta, buat hura-hura, jalan-jalan ke Gucci, ke puncak, masuk surga. Murah agak, murah, dikit, tapi dikit ini jangan sampai nyelip zakat. Bahaya. Kalau kita menunaikan zakat, surga kita. Zakat dan sholat kayak kakak dan adik, kayak tangan kanan, tangan kiri. Satu kesatuan yang terpisah satu kesatuan. Ada orang sholatnya rajin, tapi tidak berzakat, padahal hartanya sudah harus dizakati. Enggak diterima sholatnya. Ada orang zakat rajin tapi enggak sholat, enggak diterima. Ini paket. Ada badan doang, enggak ada nyawa, enggak disebut orang hidup. Nyawa doang, enggak ada badan, memedi, enggak disebut orang hidup juga. Dua, zakat juga, sholat juga. Zakat, jangan tidak zakat. Begitu, zakat ini penting. Kata Nabi, wa aimullah, demi Allah, la yaf'alu dzalik illa mu'min, enggak bakalan ngerjain sholat kecuali orang itu ada imannya di dadanya. Enggak bakalan ngerjain zakat melainkan ada iman di dadanya. Ciri beriman, dia sholat dan dia zakat. Sholat hubungan vertikal dengan Allah, zakat hubungan horizontal dengan sesama. Ini penting dan ini indikator ahli surga. Berzakat bila mampu. Bila ada seni sobar tanya, bila nggak ada yang nggak zakat, apa yang mau dizakati? Orang kagak ada. Ketiga, waman soma Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan. Ahli surga kalau dia Ramadan berpuasa, mengikuti aturan yang ada. Bila sudah masuk ke Ramadan dan ditetepin pemerintah, kita puasa. Begitu Ramadan, biasa puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Imsak yang dibuat oleh ulama jaga-jaga biar kita nggak kesiangan sahurnya, begitu maksudnya. Bentar lagi subuh dikasih lampu kuning, itulah imsak, tapi bukan mulai puasa. Mulai puasa adalah adzan subuh. Tapi karena terbit fajar kita nggak tahu kapan terbitnya, rada repot, maka dikasihlah jeda imsak 10 menit. Itu bukan dari mulai imsak. Imsak ulama ngasih hati-hati sama kita. Kudu puasa di bulan Ramadan. Jangan tidak puasa. Keempat, wahajjal baita. Kalau kita mampu, kita wajib haji. Jangan gak haji. Berapa ukuran mampu itu? Ukuran mampu itu kira-kira kalau zaman sekarang tadi 96 juta.
80 gram mas tadi itulah mampu. 90 juta. Kalau kita nih malam ini punya duit di rekening kita 90 juta, apatah lagi kalau lebih, kita diwajibkan zakat. Kalau ada 90 juta. Dari mana itu ngitungnya? Begini. Biaya haji itu yang terakhir kurang lebih 60 juta bayarnya. Dari setoran awal 25, pelunasan 59 sekian 60 juta. Di 60 juta itu ada living cost, biaya hidup di Mekah buat kita jajan. Seperak dikasih. Maka 60 juta buat nyetor haji. Kalau duitnya 90 juta, nyesa 30 juta. Itu 30 juta tuh buat jajan bini sebulan. Cukup nggak kira-kira? Yang benar nih, sebulan 30 juta buat bini. Cukup nggak? Oh lebih. Saya potong berarti bukan 90 tuh. Kalau lebih tuh. Tuh begitu saudara. Kalau kita punya segitu tuh, kita diwajibkan haji. Jangan nggak haji. Nabi ingetin kita, man malaka zadan wa rahilatan tuballighu ila baitillahil haram falam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Siapa orang punya cukup duit kayak tadi 90 juta gitu, cukup buat haji dia, lalu nggak berangkat, dintar, haji mau lama, entar aja, taraje, sampai mati. Dia nggak haji, maka kata Nabi boleh pilih agamanya Yahudi apa Nasrani, walaupun sholatnya rajin, zakatnya rajin, kudu haji. Nyetor aja itu kewajiban kita, nyetor 25 juta tuh udah berangkat, udah terserah pemerintah. Kita mati, kita nggak dosa, biarin pemerintah lama-lamain urusannya dia. Begitu. Yang penting kita udah syariat, nyetor aja. Kata kita, saya mau nggak punya duit 90 juta, orang gablek duit segitu dari mana? Tapi rumah ada 4, jual tuh, jual, wajib. Jangan enggak, jual. Kita nggak punya duit 90 juta, tapi mobil Alphard ada 3, jual. Buat haji, enggak bakalan jadi susah. Karena haji wajib. Bagi yang mampu, ingat yang mampu. Kalau nggak mampu jangan maksa. Itu mau nggak mampu, umroh pakai ngutang. Udah lu umroh aja bayar 1 juta. 9 hari lu habis pulang, lu ngangsur. 4 tahun lu lunas. Ini bagaimana yang kayak begini? Dia datang ke Mekah, ziarah ke Madinah dulu ke Rasulullah. Dia nangis di Raudhah, ya Rasulullah, cicilan. Kata Nabi, lu injek ajaran gua, kagak ngaji malam Senin. Yang disuruh haji umroh yang mampu, lu telah injek ajaran dan syariatku. Nangis saja sama aku, begitu. Depan Ka'bah dia nangis. Cicilan. Pulang ke rumah, gelarnya mab. Rurnya kapan? Ntar 4 tahun lagi, kan belum lunas. Kalau kita kredit mobil tuh, kalau belum lunas BPKB-nya belum dikasih. Ntar kalau udah lunas baru dikasih. Baru juga 4 bulan meninggal, ya
Siapa yang mau bayarin utangnya? Begitu. Jangan kita. Kalau nggak ada udah nabung aja di rumah sampai ada. Jangan pakai ngutang-ngutang, jangan. Sebab nabinya bilang ini stato'a ilaihi sabila. Kalau ente mampu, enggak boleh maksa-maksain diri. Namanya nginjek-nginjek Quran. Kalau belum mampu mau jangan. Nggak usah. Kalau belum mampu, sampai mampu aja. Enggak dosa. Wong kagak mampu. Jangan, ndak boleh. Sampai kita, kecuali duit kita masih di apa macamnya deposit. Berjangka, biasanya ada yang 6 bulan begitu. Ada yang setahun, anggap deh 6 bulan. Jadi kita kalau diambil kena penalti, minjem dulu, lain cerita. Emang duitnya ada, cuman belum bisa diambil. Itu namanya beda dengan ngutang tadi. Memang ada duitnya. Kalau yang tadi duitnya nggak ada, nggak boleh. Kalau nggak mampu ke Mekah, diomelin sama Allah, nangis depan Ka'bah, ya Rob, kata Allah, yang tanda tangan di bank BSI-nya lu, gua yang disuruh bayarin. Ini bagaimana ya? Jangan. Kalau belum mampu jangan paksa. Kalau mampu aja, haji, umroh, kalau udah mampu. Kalau belum mampu jangan dah. Enggak bakalan beres. Karena salah dalam agamanya. Jangan maksa-maksain diri. Dilarang oleh agama. Agama ini enggak nyulitin kita, enggak. Begitu. Kalau kita haji, maka surga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Dalam hadis An-Nasa'i, Imam Nasa'i riwayatkan, haji mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Orang haji itu dosanya rontok. Dulu kita mabok-mabokan, habis dosa maboknya, habis. Dulu kita apa aja, judi, habis dosanya. Dengan haji, balik kayak bayi baru lahir. Itu haji. Begitu. Kecuali urusan manusia, nggak lunas. Dengan kita haji, kita dulu nyolong dan haji, lunas. Kagak, kalau kagak dibalikin, kudu bayar. Begitu, kudu bayar. Nggak bisa. Bahkan kalau kita pakai ngutang haji sama umrohnya, baru sebulan pulang udah ditagih, kan mabrur. Kagak bisa, loh masih ngutang. Begitu. Kelima, untuk dia dapatin surga, wa addal amanah, menunaikan amanat. Abu Darda waktu ditanya oleh para murid-muridnya, termasuk yang nanya adalah Khulaid Al-Asri, wamal amanah. Abu Darda, amanat itu apa yang Nabi bilang suruh tunaikan amanah? Itu bakalan surga. Kata Abu Darda, mandi junub. Kudu bener. Mandi junub nih repot. Kata Abu Darda, Allah tidak memberikan amanat kepada manusia muslim apa saja terkait Islam ini selain urusan mandi junub. Ini repot. Mandi junub itu mudah. 1, niat. 2, ngalirin air ke sekujur tubuh. Tapi ingat, tubuh ini yang zahir.
Yang zahir tuh mana? Yang kelihatan. Bol biar gampang. Kalau tuh keluar bol kita. Kalau itu kudu kena air tuh bol. Disiram. Kalau nggak kena air namanya belum mandi junub. Nggak sah mandinya, nggak sah. Puser tuh puser. Dijaga tuh. Mana bolongnya dalam lagi. Tuh, jangan sampai nggak kena air. Rambut sehelai aja. Nggak bakalan masuk surga bila nggak kena air. Ampe Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mendengar ini, botak seumur hidupnya botak, nggak mau punya rambut, ngeri takut sehelai nggak kena air. Imam Ali, kita harus paham mandi junub ini bagaimana airnya. Pakai sampo, airnya kena sampo, namanya berubah, kena benda suci. Airnya mustakmal, airnya berubah, namanya tahir, ghairu mutahhir, suci doang, tidak mensucikan. Maka habis sabunan itu, atau sebelumnya dulu, jangan sabunan dulu, kenain air dulu semuanya. Sekujur tubuhnya, dimulai dari bawah dulu. Dalam mandi junub pertama mula-mula kemaluan dulu. Diniatin, niat saya mengangkat hadas besar dari kemaluan saya. Fardu karena Allah Ta'ala. Waktu kita bol kenain air sama depan. Habis itu mandi junub, wudu. Habis wudu baru siram pala dengan niat lagi, niat sampailah kaki kena air, baru udah rapi. Saudara silakan sabunan, sampoan. Jadi enggak ngaruh sabun sampo ini karena kita airnya udah kita pakai yang pertama, biar 3 kali jadi pertama air doang, 2 sampoan, 3 ngebilasin sampo. Biar semua badan ketek, jangan sampai nggak kena air, bahaya. Termasuk perempuan. Perempuan itu punya watak 2. Biar tahu sampean. Perempuan tuh kalau diri cemberut, kalau nongkrong ketawa. Bener nggak? Ini ngaji nih, biar kita paham bini kita. Waktu dia nongkrong mana yang kelihatan, itu kudu kena air. Maksud saya begitu. Waktu dia nongkrong, mana yang kena air itu bagian luar badan. Kalau dia mandinya diri, lalu yang waktu nongkrong kelihatan nggak kena air karena diri ketutup, maka mandinya nggak sah, sholatnya nggak sah, dan itu yang repot. Maka dia harus paham mana yang bagian luar, mana bagian dalam. Bilangin tuh bini, saya pengen tahu. Ya udah kalau begitu saudara pulang ngaji, bini suruh nongkrong, gitu aja. Kalau saudara kayak begitu, ini penting. Namanya adal amanah. Ini mandi junub bukan main-main. Kalau ampe kita nggak ngeden, bolnya nggak kena, bahaya. Sama dengan belum mandi, ada anggota badan yang nggak kena air. Ini yang dipesan oleh Nabi. Maka kata Abu Darda menyampaikan, Allah tidak ngasih amanat sama kita. Yang paling kencang Nabi menyampaikan, selain urusan mandi junub kudu bener,
Bukan asal siram-siram doang. Kudu bener mandi junub. Bahaya kalau enggak bener. Jangan sampai dia ada satu helai rambut enggak kena air, kulitnya enggak kena air, mananya aja yang zahir enggak kena air, mandinya tidak sah. Bila ini diperhatikan, kata Nabi, dakhalal jannah khamsun man jaa bihinna yaumal qiyamah dakhalal jannah. 5 ini, dia sholat, perhatiin rukun syaratnya, dia zakat dengan benar, dia puasa Ramadan, dia haji, termasuk mandi junubnya benar, surga menanti orang tersebut. Mudah-mudahan Allah beri kita taufik dan hidayah, kita bisa menjalankan syariat Nabi secara sempurna, juga keluarga dan anak keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin? Baik, silakan. Itu dulu.